cuma kayak gitu doang kan. Oh, lu berharapnya cuma gitu. Sempat ada di fase kayak kok semua yang dulu aku suka udah nggak bisa aku enjoy gitu. Bener lagi. Dulu kan aku kayak belum dibeliin handphone gitu kan. Kayak handphone aku tuh kayak handphone yang di papa pernah nemu, nggak tahu dia nemu atau Kato juga nggak tahu ya. Tapi papa aku pernah. Oke. Semua sudah beres, warung beres, makanan juga sudah beres. Minuman juga sudah dibikin Yanti kopinya, mantap sekali. Saatnya sambil nunggu tamu gua nge-game lagi. Nah, PW kawan, sambil nunggu tamu gua datang, nggak bosen-bosen dan tidak boleh bosen gua mainin game kesayangan gua, Genshin Impact. Apalagi sekarang Genshin Impact udah update ke 4.6. Gokil. Dimana di update 4.6 kali ini ada satu karakter baru yang bernama Arlecchino dengan elemen api dan senjata berbentuk sabit. Selain tambahan karakter baru, ada juga karakter sebelumnya yang balik lagi, yaitu Lini. Dengan adanya satu karakter baru dan satu karakter yang balik, Genshin Impact juga menyediakan fase 2 dengan 2 karakter lagi nih, namanya Wanderer dan Baizu. Gua spill dikit nih, kalau kalian mau dapetin tim Wanderer yang bagus, gabungin aja karakter Wanderer, Yilan, Xianglin, dan Thoma. Kalau kalian mau buat tim Baizu, gabungin nih Cafe, Senshu, Shinobu, dan Baizu. Beuh, makin mantep kan? Nah, gua juga punya kode khusus di sini yang bisa kalian redeem untuk dapetin 60 Primo Games dan 5 Adventure EXP. Makanya tunggu apa lagi? Buruan download Genshin Impact di link yang ada di description box di bawah ini. Dah, gua mau lanjut ngegame lagi sebelum tamu gua datang. Yuk. Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa, kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini, kepadamu, kepadamu. Teman-teman BWK, gue kedatangan salah satu bidadari, teman-teman. Bidadari. Kayak lagu baru tuh, apa kamu dari planet yang lain? Teman-teman, ada Aureli, teman-teman. Waduh, terima kasih ya sudah datang ke sini. Gue tuh semalam terlalu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena harus ngajak ngobrol lu. Kenapa emangnya? Enggak, bini gue nonton nih pas lebay banget anjing. Ya gue riset lah ya. Gue nggak terlalu tahu tentang lu, tapi gue banyak lihat konten-konten lu yang lu main gitar, yang lu video call. Iya kan? Iya. Terus juga ya, dan lu juga bisa nyanyi. Ya. Dikit-dikit lah. Banyak lah ya. Banyak ya? Banyak lah. Oke. Karena kemarin tuh kan lu sempat nyanyi ya di IKN, gue liat itu rame banget kan? Iya, rame banget. Gila, ya. Itu lu emang persiapkan lagu itu? Itu apa ya, Cikini digondang dia? Cikini gondang dia sama No Comment gitu. No Comment? Iya, itu kenapa lu tiba-tiba, itu kan dangdut ya? Iya.
Iya, kenapa ke situ gitu? Enggak, jadi awalnya tuh di KTT. Kalau IKN tuh sebenarnya nggak dipersiapkan. Kayak tiba-tiba kayak lo nyanyi ya kayak hah gitu. Makanya kayak muka gue berminyak segala macam. Kayak nggak ada persiapan sama sekali. Enggak, yang pertama tuh KTT. Jadi singkat cerita tuh aku ditelepon gitu sama Mas Tama gitu. Jadi ternyata dia tuh udah kontak manajer aku. Tapi ditolak. Jadi manajer aku mikir kayak ngapain Aureli nyanyi dangdut gitu kan. Iya, jadi kan kayak hal yang iya dangdut sih Absurd oke ya, absurd tapi ya. absurd aja kayak. Tapi lu joget gak sih waktu itu? Joget, tapi jogetnya lagu. Chicken leg, Ada lagi benernya. Iya. Tuh, tapi aku mikirnya kayak ini kan KTT kan acara besar depan Pak Jokowi gitu-gitu Iya. kayak. Lu nyanyi udahlah depan Pak sikat Jokowi? aja. Iya. Kayak Pak Nyanyi Jokowi dangdut katanya lagi. sampai begini ya. Bercanda Pak. Gitu ya ketawanya ya. Gitu ketawanya. Itu tapi seru gak? Seru banget, Oh, iya? deg-degan banget juga Iya dong, soalnya. lu ditonton langsung sama Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi sempat bikin story gak waktu itu? Enggak sih. enggak, tapi semuanya joget kan ada petinggi-petinggi negara lain iya, juga iya, kan. iya, Jadi iya. kayak seru deh. Lu ketagihan gak jadi? Gak sih, aku malah agak takut gitu. Aku takutnya kayak image dangdut tuh nempel ke aku. Soalnya beberapa kali tuh kayak ditanya kayak Aureli bisa manggung gak? Manggung apa? Dangdut kayak Oh iya? kayak gue Dari bukan abis penyanyi itu? dangdut. Iya. Oh guys, Aureli abis ini akan ngecat rambutnya warna kuning itu semua ya, teman-teman. Dia akan pakai legging koran sepertinya ya teman-teman. Dan dia akan muter rambutnya. Lu gak pernah lihat legging koran anjir? Ada legging koran, lu pernah lihat gak sih? Enggak Ada lagi. legging tapi dia ada korannya banyak. Bisa baca anjir. Rambutnya kuning, asik. Lu akan dangdut muter rambut lu sampai bulan tuh. Helikopter. Tuh ada kan? Ada ada tuh lagi. legging koran. Cocok tau kalau Aurel itu personanya kalau dangdut pakai celana ini. Gitu, terus kalau bosen tinggal baca gitu ya. Tapi nggak ada kalau seandainya ada tawaran lu bikin single dangdut. Enggak sih. Kayak enggak dulu deh. Enggak. Lu tapi kan penyanyi dangdut tuh gila tau jobnya Oh itu iya bisa memang. kemana-mana gitu. Aku dulu pas aku umur berapa ya 16 tahun sempet ditawarin gitu kira belum ada tuh penyanyi dangdut yang Indo kayak kamu gitu. Kamu pasti laku banget kayak ya gue tetap nggak mau sih. Kenapa? Lu Karena- dipanggil siapa tadi? Carol? Aurel Oh. gitu. Tadi Carol deh gue denger. Carol siapa Gue kira lu ada panggilan Enggak. rumah gitu. Enggak. Tetap Aureli. Tetap Aureli. Oke, dan tidak mau menyanyi dangdut. Enggak, soalnya aku dengerinnya juga bukan dengerin lagu dangdut. Jadi kalau Lu aku emang bawa lu dengerin lagu apa? apa aja sih, cuma dangdut sih enggak Metal termasuk. lu denger gak? Enggak juga sih, lebih Terus ke pop? ya pop, terus balad-balad gitu. Sebutkan 3 penyanyi Yang aku pop. dengerin, Yes. John Mayer sih. Ini dah yang bagian-bagian Cilengsi. Oh Indonesia. sorry. Indonesia ya. Aku suka Dewa sih. Dewa. Suka Dewa, terus siapa lagi ya? Aku dulu suka Anggun. Terus aku suka Anggun? Leto, agak random sih. Leto. Tapi Leto tuh emang liriknya lu dahsyat, Bro. Iya. Iya kan? Iya. Tersabut kabut malam. Mirip lagi. Hah? Masa sih lu? Kok bisa suka Leto? Dulu kan aku nggak bisa bahasa Indonesia kan pas aku masih tinggal di Belgia. Terus pas mau pindah ke sini tuh aku beli kayak CD kompilasi bajakan MP3 gitu yang di ratusan ya, gitu. ada Dewa, Oh iya lu ada sempet ini, beli ada- itu? Iya, terus Ada salah satunya Fagetos ada- juga di dalamnya biasa aja tuh. Ya, ada Pasti ini ada. ST12 terus ada Afgan juga gitu-gitu. Iya. Terus aku kan nggak tahu siapa yang terkenal, siapa yang bagus, siapa yang nggak bagus kan. Tapi yang aku suka tuh Leto di situ. Karena kayak nggak tahu kayak liriknya, walaupun aku nggak ngerti liriknya ya, tapi kayak Indonesia banget gitu aku dengernya. Lu beneran waktu nyampe di sini nggak tahu apa-apa sama bahasa Indonesia? Sedikit banget, soalnya aku pernah kesini beberapa kali, kayak setiap 3 tahun aku kesini untuk kayak liburan ketemu sama nenek kan. Tapi ya gitu kayak cuma bisa kayak apa kabar, makan, minum, gitu-gitu yang Oke. standar aja. Dan termasuk musik begitu juga. Nggak tahu Lu apa-apa. baru tahu musik Indonesia dengan bahasanya. Iya, Leto pilihannya. Leto yang aku Waktu suka salah satunya. Angkasa bagus bro banyak. Hijau daun. Hijau coba daun ya, Lu tahu iya, kan? iya. Suara 17 Mau minum apa? Apa ya? Air putih kali ya? Air putih aja. Yakin pakai es? Boleh. Ya udah.
Hari ini nggak ada Yanti. Karena Yanti minder. Karena Yanti minder. Yanti tuh selalu dicariin orang-orang di sini. Dia yang antar kopi biasanya. Terus hari ini nggak ada, adanya Junet. Junet. Nggak usah di situ aja, nggak usah jalan di situ aja. Air putih pakai es. Gue juga pakai es air putih pakai es. Makan. Lagi batuk kan tapi. Perhatian. Iya, gue Biar lanjut syutingnya. lagi batuk. Nggak apa-apa, gue biar nemenin lo aja. Oke. Nggak jadi pakai es. Air putih hangat dan Aureli pakai es katanya. Oke, pakai sedotan juga ada di sini. Dia mau minum, mau mandi sendiri tuh ada di sini. Tolong Junet ya. Mana siapa? Mela yang ambil ternyata. Oke, makan. Kamu makan apa? Kamu aja deh, kamu mau makan Mie apa? instan yuk. Boleh. Goreng Itu kali ada? ya. Goreng kali ya. Boleh. Kamu yang masak dulu apa gimana? Enggak dong, ada Junet. Asik. Mie instan. Pakai telur nggak? Boleh sih. Oke. Interjunet ada nggak ini? Setengah matang atau gimana? Boleh setengah matang. Junet. Junet. Buset tangan lu. Ya Allah. Ini stuntman-nya itu bro, King Kong lawan Godzilla. Tuh, pakai telur ya. Jangan lupa. Duh, tapi sayang banget lu nggak ngerasain mie-nya Yanti. Biasanya Yanti tuh mie-nya warkop banget. Oh iya. Ini kalau Junet nih, jangan Junet deh yang bikin. Kemarin plastik bumbunya masuk. Masaknya pakai plastiknya gitu ya. Iya. Ya udah, lanjut lagi kita ngobrol. Iya. Lu sibuk apa kira-kira ini? Sebenarnya sekarang lagi lumayan santai sih. Sibuk apa ya? Paling endorse, terus jalan sama brand-brand gitu-gitu. Gitu. Kan kemarin gue lihat ya, lu sempat kolaborasi sama teman gue juga. Iya, siapa? Itu dia tuh di belakang lu. Oh, Nope. Oh, kamu kenal? Oh, ya kenal dong, kenal deket gue. Iya, Banyak. iya, Gue iya. kalau seandainya main ke Madiun, insya Allah gue ke tempat dia. Oh, dia kan iya? anak Madiun banget kan. Madiun banget. Bukan Dia pas Madiun syuting- malah ya, dia ke dalam-dalamnya di mana itu ya? Kenongorejo. Coba lu sebut Kenongorejo gitu. Kenongorjo. Nah, bisa juga Bisa orang ya, Belgia bisa ngomong ya. gitu. Tapi lu Nope itu ngapain tuh? Lagi syuting ini, lagi bantu Kominfo gitu. Mereka tuh ada campaign makin cakep digital gitu. Makin cakep digital. Bukan Oke. cakep ya, cakep. Cakep. Oh iya. Iya. Seru nggak sama Nope? Seru banget, lucu orangnya. Terus kayak apa ya, kayak malu-malu gitu. Iya dia emang begitu. Dia sungkanan. Sungkanan, Dia kadang iya. kalau salah sama gue dalam nggak ketemu tuh sampai ke dalam tanah tuh. Uji mas bas. Gitu. Itu program apa sih? Makin cakep digital, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oh, jadi itu tuh kayak usahanya Kominfo untuk bikin netizen plus 62 atau apalagi yang kayak ABG gitu yang Iya, kayak iya. Gen Z gitu untuk kayak melek gitu, kayak positifnya dan negatifnya Digital? gitu. Jadi ya kita diajarin kayak janganlah kayak sebarin hoax, janganlah kayak sebarin kayak data pribadi, janganlah hate comment, janganlah main slot gitu. Iya. Iya, apa pernah ya? Gue slot. Iya. Sorry ya, gue nggak akan. Gue aja banyak banget ngeblok akun slot yang pasang PWK di dalamnya. Wah, Jadi ada banyak ya? nih, nanti tuh kita dipotong, terus di bawahnya ada apa gitu, ada bet-betnya. Serius? Iya banyak, itu gue blok-blokin. Iya. Gue judi no gue. Judi no ya? No. Iya. Mabok pemain lah. Tapi ya Gak ada hubungan sama digital. Itu sama tukang jamu bukan. Tapi menurut tuh ya hal-hal yang begitu bisa dicegah gak sih? bisa banget. Itu kan dari diri kita sendiri ya. Maksud aku kayak menurut aku kita tuh hidup di era yang enak banget. Sosmed kan maksud kita bisa kayak belajar banyak hal. Terus dulu kan kalau mau dapetin informasi kan kayak harus ribet ke library gitu-gitu Iya, kan. iya, Ini betul. tinggal kayak
kayak tap doang udah dapet semua yang kamu mau gitu. Jadi saya Iya, nggak sih anjir. dipakai untuk kayak nge-hate komen Iya. atau kayak gitu-gitu. Tapi gitu. nge-hate itu ada positifnya juga kalau seandainya Apa? wasit. Daripada nge-hate wasit mendingan kayak belajar skill gitu. Kayak aku belajar ukulele Iya. yang kamu bilang tuh aku dari internet kan. Belajar. Oh, Iya. lu belajar bukan latihan sama siapa gitu, malah dari Enggak, internet. Dari internet kayak lihat chord gitu kayak oh gini ya. Terus akhirnya aku bikin cover, terus akhirnya diajak manggung sama Slang. Jadi kayak banyak hal positif Oh yang kita iya, bisa lu dapat manggung dari sama digital. Slang ya? Asik ya. Gila. itu pertama kali aku manggung loh. Tapi lu tahu Slack emang? Tahu dong. Emang kenal sama Bung Ridonya juga Oh. gitu. Lagu apa waktu itu? Balikin. Balikin, balikin. Anjir seru banget ya. Iya. Tapi balik lagi nih ke Ya. makin cakap digital. Ya emang sih orang akhir-akhir ini tuh menurut gua apa ya? Gampang banget ya ke-trigger dengan ada masalah apa gitu ngikut head comment sampai urusan keluarga orang kadang. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ini bagus sekali teman-teman. Nah ini yang gua harapkan nih teman-teman netizen, tolonglah. Maksud gua tuh kita tuh kayaknya bermain digital harusnya mendapatkan hal-hal positif kan? Bener. Iya bener. kan? Dan kebanyakan orang sekarang tuh malah ngincar, kok nggak ada yang rusuh? Iya kan? Kalau nggak ada yang rusuh mereka rasanya kurang. Iya, saling hujat sana sini. Iya. Harus kan cari tahu dulu apa yang benar. Benar, itu jangan sebarin hoax juga. Terus daripada kayak nge-hate gitu, itu sebenarnya kita kan kayak ngomong jahat kan gampang gitu kan pakai jempol Iya. gitu. Tapi kita nggak tahu kayak efeknya ke orang Iya, itu perasaannya. gimana Lu gitu. pernah dihujat gak? Pernah, tapi Oh, iya? untungnya jarang. Untungnya jarang. Tapi lu bilang pernah, berarti cukup membekas dong. Lumayan. Apa? Lumayan. Ada lah. Kayak dulu aku pernah ada gosip apa gitu. Terus aku sebenarnya kayak cacatnya di sosial media cuma satu doang. Tapi itu terus yang diungkit kayak kenapa sih kalian nggak itu bisa dia, move on? itu dia. Terus slot juga menurut aku jangan tergoda sama cuan yang apa instan gitu. Iya, Yang iya. instan yang enak cuma mie doang. Mie doang menurut gua, betul. Soalnya kalau mau yang instan tuh kayak takutnya nggak cuan malah kayak pinjol ya Iya, kan. Terus kalau pinjol udah juga pinjol, parah, bro. Iya kalau nggak bisa kayak bayar pinjolnya nanti nggak happy dong. Nah, makanya ada kata-katanya tuh makin happy kan. Iya makin happy. Itu apa? terus. Jadi itu kayak ajakan untuk Gen Z gitu untuk pakai digital tuh biar makin happy gitu. Kayak kamu bikin konten kayak gini kan ngehibur orang, kamu juga happy kan, terus Iya, dapet iya, cuan juga kan. Banget sih. Iya kan? Banget. Iya, sombong. Makanya kita bahas makin happy ini terus aja deh. Iya harus dipakai buat hal yang positif. Terus info-info yang bisa gua dapatkan? Ada situsnya, ada situsnya? www.literasidigital.id. Terus ada Instagramnya juga Apa? @literasidigitalkominfo. Di situ tuh ada kayak konten setiap hari untuk ngedukasi kita netizen. Oh, itu guys ya. Jadi buat info-infonya kalian bisa langsung dapatkan. Nih, gua tayangin nih. Kalau orang males, maksudnya cuma dengar suaranya doang, males ngetik. Nih, pause dulu, pap. Ya, info-infonya. Sama di sini nih. Pap. Ya, oke, ada dua nih ya. Ini Instagramnya dan ini websitenya. Oke, guys. Magic. Gokil. Di sini tuh editor gua keren banget lah. Bisa ngedit keren. apa aja. Di sini Bisa ada kasih kominfo ini nih. nggak? Tuh. Tuh, tutup lagi. Ini ada sayapnya gak? Tuh, ada bisa. Terus dibikin sayap tuh. Bikin sini juga ada kominfo tuh. Oh iya. Jadi langsung aja kunjungi websitenya teman-teman ya di literasidigital.id dan juga follow IG-nya di Literasi Digital Kominfo biar kita bisa sama-sama belajar lebih baik di dunia digital karena rakyat Indonesia ini banyak sekali guys. Banyak 200 juta kepalanya. Iya kan? Iya. Ada ya kayak begini podcast begini. Padahal kita bercanda bisa jadi dia Cuan. dari awal podcast lo cuan. Bikin happy Iya ya? iya bikin Iya happy, kan? sangat bikin happy dong. Keluarga makan. Nah, oke, gua mau fokus ke kehidupan lu Oke. yang dari Belgia itu. Kenapa lu memutuskan untuk tinggal di sini padahal kan enak banget ya menurut gua di Belgia itu? Enak. Di sini juga enak tapi. Kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya aku pindah tuh nggak sengaja. Lu tahun berapa pindah?
2008 akhir. 2008. Itu umur lu berapa? 14 mau 15. Ih, itu kan lagi remajanya dan biasanya kan lagi happy-happynya ya sama teman-teman di situ mungkin. Iya. Terus Jadi tahun 2007 aku liburan ke Indonesia kan. Liburan ke Indonesia. Terus singkat cerita aku umur 13 kan waktu itu. Umur 13 terus bosen gitu. Masa di rumah nenek terus sih gitu kan. Oke. Kayak pengennya main, pengennya ngapain kayak gitu. Soalnya aku 2 bulan kan di sini. Terus singkat cerita aku tadinya kayak mau ngambil kayak les modeling gitu, les modeling. Terus aku adalah satu les modeling dekat rumah nenek gitu. Terus katanya itu kayak kalau mau les tuh minimal 3 bulan dan waktu itu tuh aku masih kayak tinggal 2 minggu di sini jadi kayak sayang lah duitnya gitu iya, kan. betul. Terus pas aku mau pulang tiba-tiba aku lihat kayak ada iklan gitu Fresh Multi Talented 2007 gitu kayak lomba modeling gitu. Terus kayak aku ambil aja kan. Pas aku ambil kayak menarik nih ada lomba. Terus aku masih di Indonesia saat itu. Terus aku bilang mama aku mau ikutan dong gitu. Terus kayak udah ikutan gratis soalnya kan boleh. Ikutan masuk nominasi. Ternyata buat kayak babak selanjutnya harus bayar ke 500.000 atau apa aku gitu. Ya gitulah mereka cari cuan juga. Iya. Duit pembangunan lah ya. Iya mungkin. Ada di sekolah tuh biasanya ada gitu tuh duit pembangunan guys. Iya, terus abis itu aku bilang sama mama aku boleh ikutan gak? Terus mama kan bilangnya kayak ngapain kok harus bayar kayak ini nggak bener. Terus aku kayak aku ada feeling kayak ini nih buat gue nih gitu. Terus aku kayak mohon gitu. Iya lu ada insting kayak ini gue bagus nih ntar di sini nih. Iya, kayak gue pengen banget nih, gue penasaran gue bisa ini nggak ya gitu. Terus akhirnya aku kayak ma please ini kan bentar lagi ulang tahun aku, please ini aja deh, gue nggak minta apa-apa cuma ini doang gitu. Akhirnya kayak yaudah deh gitu kan. Singkat cerita aku menang. Aku menang. Juara satu. Dari berapa peserta yang lu inget? Enggak. Ribuan? Puluhan kan? Enggak. Mungkin kayak ratusan lah gitu awalnya gitu. Dan lu yang menang? Aku menang. Aku juga bingung kenapa. Tapi nyokap tetap ngeluarin 500.000 nih. Ngeluarin. Gitu. Berapa hadiahnya lu masih inget gak? Kayaknya cuma piala doang deh. Tapi piala yang ini banyak nih deket sini yang jual-jual piala. Lo tau gak sih? Piala sekolah gitu. Yang merah ininya gitu. Serius itu? Iya. Terus? Nah itu kan lombanya di Bandung kan. Terus dibawa sama si manajemennya ke Jakarta untuk casting. Nah gue gak bisa acting, gue gak bisa bahasa. Bingung dong kayak mau ngapain gitu. Oh itu lu masih bener-bener blank total. Orang ngomong apa di sebelah lu tuh kayak gitu kayak bener-bener gak ngerti. Terus aku bingung gimana mau casting gitu kan. Terus aku casting di 3 tempat, Virgo, Multivision sama MD. Di Virgo aku ingat banget aku castingnya kayak sambil gemetaran gitu, sambil baca, terus baca aja gak becus gitu. Iya karena dong, kayak, kan bahasa Indonesia. Iya, terus kayak ya makasih ya gitu. Terus aku kayak wah udahlah gitu kan. Yang kedua kayak gitu juga. Yang ketiga tuh mereka lebih pintar. Si Multivision bilang kayak udah lo casting pakai bahasa Prancis aja, terserah lo mau ngomong apa, kita gak ngerti, kita mau lihat ekspresi lo gitu kan. Udah casting terus kayak gue ngapain ya barusan ya kayaknya gue kayak udahlah kayak anggap aja kayak pengalaman gitu kan. Terus aku pulang ke Belgia sekolah lagi. Ternyata Multivision kayak ngeliat sesuatu di aku kayak bisa nih gitu. Kapan nih Aureli bisa syuting, ditelepon lah gitu. Film apa? Buat sinetron sih saat itu. Sinetron. Masih inget gak lu? Ingat. Apa? Tapi gak tayang. Hah? Iya tapi sering begitulah. Ingat. Setidaknya lu dapat pengalaman syutingnya kan? Iya. Tapi itu aku masih di Belgia kan. Terus mereka nelfon, mama tuh sebenarnya gak pengen banget balik ke Indonesia. Soalnya kan dia udah 18 tahun di sana kan. Terus kayak ngapain gue harus balik lagi ke sini gitu kan. Tapi papa aku emang dari dulu pengen banget one day pindah ke Indonesia. Terus dia yang kayak ini nih kayak kesempatannya nih gitu. Terus akhirnya kayak debat setahun kemudian aku mama sama adikku pindah ke sini untuk nyoba-nyoba. Tadinya papaku masih standby di sana. Nyoba-nyoba ternyata lancar nih gitu. Seru nih. Bisa gitu. Nih gitu. Oh dulu berdua bersaudara? Iya. Cewek cowok? Cewek cowok. Oh adek lu berarti? Dia pindah ke sini juga berarti dong? Iya mama adikku pindah ke sini. Terus dia tidak ngikutin dunia lu yang entertain juga? Ngikutin dia juga. Siapa mulai namanya? syuting. Jeremy Mormas. Beda berapa tahun sama lu? 8. Lumayan. Sering berantem gak lu? Enggak. Waktu kecil lumayan. Oh iya? Lu kan sebagai kakak tuh. Iya sih. Lu yang iseng atau dia? Kayak gue deh. Ntar ada Junet di belakang. Junet! Ih, mantap. Kapan lagi dianterin sama The Rock nih?
Yang anget ya? Anget dong. Terima kasih. Lu gak ngasih garam kan ini? Kumur-kumur dong. Hah, dikasih tuh? Iya. Emang kenapa kok itu? Hah? Nggak, kalau di Indonesia ini ada mitos kalau dikasih itu buat orang-orang yang pengen bungkus cewek biasanya gitu loh. Terus dikasih terus ceweknya bisa Pengen merasakan gitu? pengen gitu. Katanya Emang begitu. ada bahan apa di dalam? I don't know, tapi katanya begitu pas lo minum terus, aku mau sama kamu. Udah pernah coba belum? Gue belum pernah coba sih, cukup aneh ya. Tapi ada yang pernah coba nggak? Kayaknya si Junet pernah. Ke dirinya sendiri. Oh iya, gue pengen nih gitu. Kita coba yuk. Oh iya. Boleh. Nih mie-nya si Junet nih. Coba ya. Wah telurnya gokil. Terbaik sih. Lu gak takut gendut makan mie? Enggak lagi. Hah? Bodo amat ya? Bodo amat lumayan. Tapi lu ngejaga badan gak sih? Enggak. Enggak. Pedes ya? Hah? Pedes? Emang pedes? Dikit-dikit. Junet! Lu kasih apa Junet? Tamu gua lagi makan loh. Masa sih pedes? Aku emang ini banget. Mama pedes? Tapi aman kok. Tuh. Ya. Aku enggak kok. Enggak jaga makan. Jaga sih tapi kayak enggak terlalu ekstrim banget lah. Iya nih agak pedes ya. Iya kan? Kayak ada apa gitu. Kayak ada apa gitu. Junet, lu masukin di sini. Kalau tiba-tiba pengen berarti Junet tuh. Iya. Terus gua pengennya ke Junet lagi. Junet. Astaga. Terus, Enak-enak. di sini boleh diem kok, santai, makan dulu. Oke. Nggak harus ngobrol terus. Podcast paling santai ini. Oke, gua sholat dulu teman-teman. Gua beneran belum makan. Gak makan. Udah jam berapa ini? 2:30. Nanti enggak. Gue parah telat makannya. Gue gak tau kalau sarapan tuh gue gak bisa tau. Masa sih? Nggak Walaupun tahu, yang nggak. ringan-ringan juga gak bisa. Kayak sereal gitu-gitu. Sereal. Iya kayak Uduk bu, uduk. aku juga gak bisa. Sereal. Iya. Gue taruh. Jelas kan? Iya sih. Tapi gue tidak pernah seumur hidup gue makan sereal. Sereal tuh yang kayak yang Yang Coco Crunch yang pakai susu gitu loh. nah itu gue bisa sekokok crunchnya abis. Oh karena nggak ada nasinya nggak kenyang Nggak gitu. tahu Apa itu gimana? terlalu enak menurut gue. Jadi gue tuh bisa semangkok nih, set. Tambah. Pakai nasi kadang gue. Yang ini yang apa satu lagi tuh kayak yang gandum-gandum gitu bro. Sari gandum. Sari gandum makanan anak gua. Ot ya kan. Terus Oatmeal, kadang iya. dikasih apa gitu. Apa? Di blender buah terus dikasih itu, iya kan? Iya. Lu kalau di Belgia makannya begitu dong? Aku sampai hari ini tiap hari makannya itu pagi ya. Iya, Pagi iya. iya. Makannya oat itu, begitu. Iya pokoknya Kalau nggak sereal sereal gitu, iya. gitu. Kadang kayak ganti-ganti, kadang yang coklat, kadang yang ini, kadang yang honey gitu. Kayaknya gua harus coba nih. Harus enak. Gua soalnya 2 tahun lagi mau tinggal di LA gua. Wih gila. Gua mau Asik banget. Lenteng Agung. Kenapa sih gua nggak boleh nyobain itu? Lu kalau kayak sereal itu banyak gak makannya? Atau dikit aja? Satu mangkok Satu aja? mangkok aja. Kenyang? Kenyang. Nah abis itu pengen ke toilet gak? Nah gua tuh biasanya begitu tuh. Abis itu gua sakit perut seharian kalau gua sarapan. Nggak tahu kelemahan gua gitu. Tapi kan kalau makannya bareng lu kayaknya gimana orang lain makan malam dinner, gua sarapan. Gua ke rumah dia. Mana Masih sereal? belekan gitu. Ya Allah. Nggak apa-apa lah. Gue seneng temenan sama
Aurel ini. Klepto soalnya. Ya. Kok tahu sih? Klepto bro, lu mah waktu kecil suka ngambil-ngambil barang lu ya. Siapa yang ngajarin? Nyokap gue. Karena gue dapet risetnya begitu. Serius emang? Serius. Kenapa? Ceritakan. Iya, jadi waktu aku kecil banget. Jadi sebenarnya ada 2 kejadian. Ini mama di sini pasti malu banget. Tadi di bawah aja. Ya Allah itu lanjut ceritain. Jadi dulu di Belgia kan suka ada kayak patung Bunda Maria gitu-gitu kan. Terus orang kan suka kayak ngasih kalung atau uang atau gimana kan. Mama kayaknya nggak nangkep tuh konsepnya gitu kan. Terus aku masih kecil banget, terus aku ngeliatin gitu, mama yang kayak, wih ada uang, ada kalung gitu kan. Ngambil dong dia gitu, kayak lumayan nih gitu. Terus aku yang masih kecil aja tuh mikir kayak ada yang salah deh. Tapi lu mikir waktu kecil itu kayaknya sih salah deh caranya. Lumayan, tapi aku yang kayak gitu. Terus pas di rumah aku ingat percakapan mama sama papa kayak ini aku nemuin ini. Terus papa yang kayak itu jangan diambil kali gitu kan, itu orang naruh gitu. Bukan kayak orang kayak ada ini ya taruh di sini siapa tahu ada. Enggak, itu orang beneran naruh di situ. Dan lu lihat bokap ngomong gitu. Iya, terus aku lagi haha gitu. Udah abis itu belum klepto tuh. Abis itu ada kejadian lagi. Aku dulu kan les balet gitu kan, les dansa gitu. Terus mama tuh salah tanggal, jadi mungkin kayak hari Sabtu gitu, mama kayak mikir ada les, ternyata kayak tutup gitu kan, udah terus gelap semua, terus ada kayak ada kayak magazine gitu, Disney, terus ada CD-nya gitu. Terus aku kan kayak jarang dibeliin kayak kado-kado gitu kan, maksudnya kayak iya. Terus pas aku lihat kayak mah itu ada tuh, kayak aku ngetes mama sebenarnya kayak dia mau ngambil nggak ya kalau aku minta gitu kan. Terus awalnya tuh mama yang kayak jangan kali ya, itu kan punya mereka, takutnya CD-nya dipakai. Sempat ada ngomong gitu. Sempat kayak ya gitu kan. Terus mama kayak mikir lagi, terus kayak udahlah ambil. Wah itu tuh aku yang kayak seru ya ngambil sesuatu yang bukan punya kita gitu kan. Nah dari situ tuh kayak letak tuh Indonesia banget nyokap lu itu. Niatnya baik, niatnya gak jahat. Kan demi anaknya juga. Demi anaknya juga. Jangan kali ya. Terus lu ngeliat, ya gue gak bisa begini. Terus. Nah abis itu gak ada kejadian lagi dari mama. Tapi karena aku ngerasa kayak seru ya ngambil sesuatu yang bukan punya kita gitu. Akhirnya gitu. Oh iya, lu ada perasaan begitu waktu itu? Ada. Salah satunya apa? Wah banyak lagi. Apa? Wah oke. Apa yang lu ingat? Awalnya iseng. Jadi awalnya bukan ngambil barang. Kayak ada satu cerita yang kayak aku kayaknya belum pernah share. Jadi aku isengnya parah banget. Jadi kita tuh baru kayak naik kelas gitu. Kayaknya kelas 2 SD gitu. 2 SD 8 tahun lah gitu lah umurnya. 8 tahun, 7 tahun 8 tahun gitu. Terus ada satu satu pelajar gitu. Namanya Louis. Terus kita kan dikasih agenda gitu kan untuk nulis kayak PR-nya apa aja hari ini, terus apa yang kita hari ini gitu. Terus aku kayak isengin dia, aku ngambil punya dia agendanya. Padahal kita baru dibagi gitu kayak hari pertama sekolah gitu. Aku ngambil terus aku umpetin gitu kan. Udah lu umpetin punyanya dia. Gue tuh cuma pengen tahu kayak reaksinya gimana, seru kali ya gitu. Jadi iseng banget bro. Parah. Abis itu hari kedua dia ngomong ke gurunya gitu kayak Bu agendaku hilang gini kok bisa baru 1 hari gitu kan. Ini di Belgia kan? Belgia. Iya. Ya aku Tapi gak translate aja dong. Oke. Gue kira ada gitu. Bu diambil nih Bu. Assalamualaikum. Di Belgia gak ada kan gitu. Di Indonesia ada salam. Tangan gini bro semua bro. Terus. Terus habis itu si bu gurunya agak bete tapi masih oke lah gitu kan. Kok gitu, ini baru hari pertama masa udah hilang. Udah nih yang baru gitu kan. Kayak aku ngelakuin itu yang sama, kayak aku ngumpetin sampai kayak 3 kali. Kalau nggak salah. Dan 3-3 itu aku taruh di tempat yang sama gitu. Dan aku nggak tahu bakal kayak parah banget. Jadi di hari keempat maknya datang. Jadi dia sorry, gue ini dulu. Itu dia cowok cewek? Cowok. Lu itu? Cowok. Terus dia kayak black person gitu kan. Mamanya datang. Terus? Gede gitu kan, kayak marah gitu. Yo! Mamanya datang, terus aku kayak masih kayak nggak mikir kenapa gitu. Karena aku kayak mikirnya kayak biasa aja gitu. Kayak gue cuma ngumpetin kayak apa sih yang bisa terjadi. Dia marah, dia datang, guru gue ditampar cuy. Hah?
kayak bang depan semua orang gitu. Terus aku kayak baru sadar kayak ini gara-gara gue gitu kan. Ya Allah. Jadi kayaknya si gurunya tuh kayak ngomong ke emaknya gitu, kayak ini anak lo nggak bisa jaga agenda gitu gue kasih terus gitu. Iya. Terus aku kayak satu kelas kan panik semuanya kabur gitu, terus nangis dong umur segitu lihat kayak scene kayak gitu. Gila. Terus aku kayak paniknya lebih ke what did I do gitu. Iya, pasti emaknya badannya gede banget pasti kan. Ya, iya dong gitu kayak strong. Terus lu kayak guru gue yang kayak masuk dalam pasti. singkat cerita gak lama habis itu mereka pindah sekolah gitu. Atau kayak Astaga Aurel, gila. Dia pindah sekolah gara-gara lu, gara-gara agenda. Kayaknya kayak setahun itu masih stay, tapi tahun depannya Tapi dia udah gelisah gitu kan. Tapi dia gak nanya ke teman-temannya atau dia tidak berteman. Gue sih diem aja. Iya, Allah, udah kayak iseng gitu banget. mana mungkin ngaku kan. Iya sih. Iya. Bu, udah. Tampar saya aja. Kayaknya gak mungkin deh. Sebocil itu gue pasti kabur ya. Gue tidak akan pernah cerita. Someday gue akan cerita di PWK. tapi ada kejadian. Jadi baru kayak beberapa bulan yang lalu aku iseng kayak apa kabar ya dia gitu kan. Terus aku cari, ketemu sama Instagramnya. Udah hai Dia masih ingat nempel gak? di otak lu sampai saat ini. Iya. Aku masih kayak Iyalah, dulu ditampar bro. Terus habis itu aku itu ada niat pengen ngaku kayak kita udah gede ya, gue udah 30 kayak nggak mungkin marah kan gitu kan. Aku tuh udah kayak basa-basi gitu. Terus dia yang kayak tiba-tiba dia yang bring up gitu, yang kayak iya sejak kejadian itu kayak semuanya berantakan terus kita pindah gitu-gitu. Terus aku kayak nggak jadi cerita gitu. Ya kayak separah itu ya kayak. Lu awalnya pengen cerita gitu terus nggak jadi cerita. Nggak jadi. Ya Allah. Kita akan share link ini ke dia ya. Sama translationnya. Tapi nggak pakai translate. Nggak pakai translate. Lu harus belajar dulu. Gila Aureli lu. Aduh ya Allah. Itu isengnya udah keterlaluan sih. Untuk kecil. Lumayan. Turun dari siapa sih itu? Kayak dari itu nyokap deh. Itu kelakuan orang Indonesia banget. Gitu ya. Seiseng itu. Tadinya iseng. Terus aku sampai kayak nyuri-nyuri. Awalnya yang kayak mainan kecil. Terus pernah nyuri Game Boy. Lumayan kan Game Boy. Terus yang paling parah jadi kayak itu lumayan. Game Boy lu nyari? Game Boy Color. Iya. Yang ungu. Iya. Ya Allah, gimana caranya? Kan lumayan ya. Aku lumayan pinter kok. Oh ternyata. Jadi klepto tuh harus pinter dulu ya. Iya. Gitu kan. Anjir. Gue udah. Gue mahir banget. Gue gak banget tapi gue mahir banget. Lu mahir banget. Iya. Kayak Terus? ya pokoknya adalah beberapa gitu. Terus Handphone pernah gak? Nah hampir. Jadi handphone aku pernah Astaga. Enggak. Jadi aku ingat dulu kan aku kayak belum dibeliin handphone gitu kan. Kayak handphone aku tuh kayak handphone yang di papa pernah nemu, nggak tahu dia nemu atau klepto juga aku nggak tahu ya. Tapi papa aku pernah. Lucu banget ceritanya ya Allah. Enggak. Intinya papa pernah nemu handphone yang Nokia yang kayak tau gak sih yang hitam dulu. putih gitu-gitu ya. Iya. Terus aku pakai itu. Terus yang lain tuh udah yang kayak color gitu kan. Terus aku kayak seru banget lagi, bagus banget gitu kan. Terus itu lagi les badminton. Terus aku sempet ngambil. Terus aku yang kayak no ini too much. Akhirnya aku balikin. Oh iya. Aku baikan. Ya Allah. Helm Gojek pernah lu ambil gak? Dibawa lagi. Gede ya. Neng, helm saya. Astaga. Tapi ya namanya itu dulu ya. Waktu kecil. Aku stop di umur 11. Lumayan gede kan 11. Panjang ya? Cukup panjang. Cukup panjang ya. Jadi, iya. Harus kita 7, 8, 9, 10, 11. Iya. Panjang juga karir lu ya. Panjang. Sebelum di dunia entertain dia klepto guys. Tolong TV teman-teman guys, hati-hati di situ ada apa ya. Handphone kamu masih aman kan? Masih aman. Tapi bukan lu doang sih. Lu juga? Gua enggak. Enggak. Nyokap? Yes. Klepto? Yes. Sampai gede? Yes, Sampai sampai sekarang? gue gede. Kayaknya terakhir tuh gue lihat dia ngambil tuh SMA deh. Tapi kita tuh suka di supermarket. Kita beli banyak banget. Oke. Kita belanja bulanan. Tapi nyokap tuh kayak yang suka ngetes adrenalinnya. Satu gitu, kayak ketahuan gak ya yang tapi ini dia gitu. konfirmasi ke gue. Ini sabun bisa gue ambil tau. Kita tuh udah beli banyak. Dan sini gak ada bonusnya. Kita ambil bonus. Sumpah. Dan gue jangan
jangan, gue panik. Panik dong. Terus jangan santai aja dan ditaruh di kantong gua. Di gua. Jangan. Taruh sabun di sini. Sabun. Apa ya? Lipstick kadang-kadang. Pernah ketangkep gak? Enggak pernah. Sama. Kalau sama katanya. Ngambil aja dia set. Dilihat CCTV, sini tidak ada. Tidak baik ditiru ya teman-teman ya. Kalau mau coba ya ketahuan sendiri ya urusan kalian. Aduh ya Allah. Ini ada pertanyaan ya. Ini dari tadi ditekankan banget, kayaknya pengen banget ditanya. Gue tuh jarang banget baca-baca ini. Aurelia curhat kalau dia nyesel banget kenapa first kiss-nya telat karena baru pernah di umur 13 tahun. Hey, emang gue pernah ngomong gitu ya? Iya. Lu pernah ngomong di mana? Di Gofar kali. Lu pernah ngomong di Gofar kali. Emang iya? Atau di Panji ya, lupa. Mungkin 13 tahun. 13 tahun. Itu gak telat sih sebenarnya. Itu gak telat, tapi kan di situ dibilang lu itu ngerasa dia, telat. aku emang pernah ngerasa telat ya, aku mau dicium di umur 7 tahun. Pas lu ngambil agenda. Mungkin karena gini. Karena di Belgia kan mereka lebih cepat semuanya kan. Emang begitu ya? Lumayan. Di umur 12 udah kayak fase berapa gitu, kayak gitu. Dan aku gedenya kayak ya? Cepet gedenya. Maksudnya sorry ini akan disensor. Berarti orang situ sangean. Iya dong bro. Kita kan 12 tuh masih main gundu. Belum ada kepikiran apa-apa. Iya Oh iya? mungkin. Lu di umur 13? Ciuman ya pertama. Siapa? Orang random itu cuma random? Masa random? Gak random banget. Dia kecium. Enggak. Lu pacaran lah gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak, jadi sebelumnya tuh aku pernah pacaran sama orang gitu kan, kayak ini satu ada kelas mama, gitu. Ada mama enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Lu bawa mama terus udah kemana-mana? Tahu dia, udah. Oke. Lu paling nanti aku dijewer kayak ngapain sih kayak gitu kan. Lu best friend deh sama mama ya? Best friend. Oke, kleptonnya juga sama kok. Terus bagaimana di umur 13 tahun? Jadi waktu itu aku sempat punya pacar, tapi dua-duanya tuh yang malu-malu gitu, yang kayak pegang tangan udah kayak gitu kan. Terus di saat yang lain tuh udah kayak wah French kiss di kelas gitu-gitu udah parah banget. Di kelas? Iya maksudnya di sekolah lah gitu. Ada yang itu biasa ya di situ ya? Lumayan sih, lumayan gitu. Terus abis itu aku kayak gue mesti ada first kiss nih sama siapa ya gitu kan. Terus akhirnya pengen juga? Pengen, maksudnya kayak ini perawan terus gitu kan. Terus abis itu kayak aku ketemu sama cowok yang jauh lebih tua dari aku gitu. Dia waktu itu kayaknya, aku lupa sih, mungkin kayak 18-19. Terus aku masih kayak umurnya? Iya, aku masih 13 kayak tahun. 13 tahun. Di sini udah digebukin itu anak tuh. Bocil FF lu cium. Ya udah, terus nonton, terus ya udah ciuman gitu. Terus kayak di otak aku emang kayak pokoknya hari ini aku harus cium gitu. Lu yang itu ya? Iya gitu. Tapi apa rasanya pas awal itu? Lu Jijik yang banget. duluan atau dia yang duluan? Tapi itu kayak first kiss terjijik yang pernah aku alamin. Kenapa? Dia sampai ke muka-muka. Soalnya aku mikir kayak kissnya tuh bakal kayak gitu doang kan. Oh, lu berharapnya cuma kayak, gitu. Kayak aku nggak ready banget gitu. Terus maksudnya kan itu tadi kan jijiknya gak cuma gesture itu. lu kan begini ya, kayak seolah-olah dipaksa gitu ya. Gitu. Dan lu gimana? Udah gitu yang menjijikannya itu dia kan kita lagi nonton kan. Terus dia kayak makan makan ciki. Iya, kerasa dong cikinya. Kayak pindah gitu rasanya kayak kayak abis sekarang aku masih ngebayangin gitu kayak harusnya enggak terjadi itu. Ya Allah. Enggak. Dia lu terlalu kecil dan dia juga mungkin masih ya umurnya mungkin sudah besar. Tapi perasaan mungkin masih kecil gitu. Mungkin. Ada orang makan sepiring berdua, lu semulut berdua gitu. Astaga. Ya tapi tidak menyenangkan dong ternyata. Tidak sih. Pasti tidak. Ya. Gua kapan tapi tidak terlupakan sih. Tidak terlupakan ya. Ya kalau gua waktu itu gitu juga sih. Kayak gimana? Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi dia habis makan pakai kucing apa ya? Gua di umur berapa ya? SMA gua kayaknya. SMA gua kayaknya. Iya, iya. Enggak gue 13 tahun gue masih
Gue pagi-pagi masih nonton ini gue SpongeBob. 13 tahun kayaknya. Iya, 13 tahun udah ada SpongeBob belum ya? Belum. Ya pokoknya gitu lah. Iya, Gila ya. iya. Dunia di Belgia ya. Kok pengen deh ke situ. Mau ngapain? Oh ya gue udah ya. Sorry. Anak gue kali ya. Tapi seru gak sih sekolah di situ dibanding di sini? Lu sekolah juga gak sih di sini? Enggak, aku homeschooling. Soalnya kan gak bisa bahasanya kan dulu. Jadi pas pindah ke sini aku homeschooling. Dari Homeschooling sana. tuh ngapain aja? Iya belajar. Jadi homeschoolingnya kalau sekarang kan kayak keren ya di internet gitu-gitu. Kalau dulu tuh pakai pos. Jadi dari Belgia. Jadi kayak ngerjain PR, kirim nunggu, terus kayak dibenerin terus dikirim kayak materi barunya terus dikirim lagi ke sini. Oh berarti lu tetap sekolahnya di Belgia? Iya. Gitu. Tapi Lunya di badan lu di sini. Yes. Gitu. Kenapa tidak memutuskan untuk sekolah juga di sini? Karena dulu bahasanya belum Bahasa bisa. ya? Gitu. Terus dulu mungkin belum yakin mau pindah ke sini for good kan. Jadi kayak udahlah itu dulu. Coba-coba aja. Iya. Dan ternyata lu sukses sekali di sini. Ternyata sampai sekarang masih di sini. Kalau seandainya lu tidak ke sini, lu sekarang ngapain di sana? Jadi dokter kali ya. Maksudnya kalau nggak sampai ke sini kan? Iya bagus. aku dulu di sekolah lumayan pinter tau. Kelihatan kok, kelihatan. Masa sih? Iya. Dari lu ngeliat gua gitu. Teman-teman kita ada STMJ, subscriber tanya mari jawab. Ya, pertanyaan pertama dari Nasihin. Gimana rasanya diinjek kaki gajah? Hah? Emang ada di Instagramku. Lu diinjek sama gajah? Kaki lu? Jadi kaki lu sama kaki gajah tuh satu. Iya, gimana rasanya? Itu juga sebenarnya aku nyesel sih sebenarnya. Jadi waktu itu di Aceh kan, di Aceh terus ada gajah yang udah dilatih lah gitu. Terus ada ama masnya terus dia kayak aku bisa dipijit nih lihat. Terus kayak pamer gitu. Terus aku kayak antara ngeri sama kayak keren banget. Gajahnya nginjek-injek kakinya. Kayak dipijitin ceritanya gitu, dipijitin. Terus aku yang kayak ngeri ya gitu. Kayak aku nggak kepikiran mau gitu juga. Tapi lu gitu. penasaran? Belum. Abis itu Chico Jericho. Dia yang kayak gue mau gitu kan. Pas ini kayak wah seru juga nih buat konten. Gue pikir kan kayak seru nih gitu kan. Masa dia berani gue enggak sih gitu. Dari situ gue mau. Begitu udah di bawah, begitu kakinya udah di sini baru nyesal tuh kayak wah. Oh ini. Iya. Itu. Aku mikirnya kalau dia mulai naik loh, bukan ke kaki itu lebih ke paha. Hei, gajah. Tapi gimana itu rasanya? nggak ada, lebih ke takutnya itu loh. Kayak kalau dia kepleset dikit aja, iya, habis aku. Kelindas aja sama dia. Habis aku. Sorry mbak. jadi geprek gue. Iyalah, pastilah. Iya, terus kayak udahlah. Seru banget tapi ya. Seru sih. Seru sah. Seru ini bro, gue pengen juga. Dipijet punggung bisa nggak dia? Tengkurap gitu. Tolong. Oke geser. Dari Androsario SW, kenapa bisa kepikiran buat konten fit call yang bikin semua cowok halu se-Indonesia? Sebenarnya idenya tuh ada sebelum pandemi. Jadi idenya itu awalnya dari fans malah. Jadi ada fans yang ngedit story aku. Jadi waktu itu aku lagi ke promosiin handphone apa gitu ya. Kayak jangan lupa ini nih swipe up gitu kan. Terus ada satu fans yang ngefans banget sama aku. Dia ngedit seakan-akan kita lagi video call. Terus dia kayak iya sayang gitu. Kayak gak nyambung sebenarnya sama video aku. Tapi aku mikir kayak ada ya orang sehalu itu ya gitu kan. Terus aku pikir gimana kalau aku bikin template. Ya, lu pertebal. Iya gimana aku lu emang bikin konten kreator ya. Dipertebal sama dia terus. Gimana kalau aku bikin template-nya. Jadi aku kayak iya sayang. Jadi mereka mau ngomong apa terserah gitu kan. Terus kayak ide bagus tapi aku gak lakuin gitu. Pas pandemi sepi job dong, sepi job terus kayak apa bikin aja ya gitu kan. Bikin aku sengaja nguploadnya tuh jam 11 malam. Jadi kalau fail yaudah tinggal di take down kan. Nunggu sejam kan kalau orang mau bikin kan kayak harus ngedit dulu kan. Jadi kayak nunggu tiba-tiba ada yang bikin. Udah seneng ada satu yang bikin tuh kayak ya ada yang ngerti gitu kan. Tiba-tiba 10, tiba-tiba ratusan aku yang banyak. Viral gue juga pengen bikin. Kok gak bikin? Nah, kan gue punya bini. Oh iya. Gue bikin tapi gue lihat sendiri. Aneh banget. Iya loh, termasuk Babe Cabita kan? Iya banyak banget. Iya. Goks. Ini lu gak bikin lagi apa?
Aku sempat bikin sampai kayak 3. Jadi itu Iya, cuan banyak. juga tuh dari situ. Jadi kan yang sebenarnya yang original tuh 4, Iya. sisanya tuh endorse semua gitu. Tapi kan Jadi kerjaan. jadi kerjaan banget. Jadi Gokil. kerjaan itu kayak bener-bener kayak hoki Betul. aku banget tuh pas pandemi gitu. Happy dong Happy jadinya. banget. Makin cakep digital. Kayak gitu. Ya lu bikin cukup banyak dan akhirnya jadi endorsan. Iya, Gitu. akhirnya jadi endorsean. Tapi akhirnya aku juga bosan. Terus kayaknya followers aku juga kayak gini-gini aja. Akhirnya aku stop gitu sebelum Oke. basi. Iya, bagus. Hilang pas lagi tinggi-tingginya biasanya. Iya. Cakep, mantap memang lu. Geser. Faye Ladam. Kenapa kalau lagi stres suka garuk mata dan pipi, Kak? Itu enggak tahu. Itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Enggak, ini dia cuma fitnah aja. Fitnah. Siapa Kamu tahu tukang benar fitnah. gitu. Kayaknya dia ini. Enggak, soalnya ada. aku pernah ngomong kalau aku stres atau kayak lagi nggak tenang gitu, aku suka kayak garuk-garuk muka. Tapi emang iya? Kayak, iya kalau itu ya. Jadi kalau misalnya tau gak sih kayak jerawat dikit yang belum kelihatan, kayak bisa aku garuk sampai luka gitu kayak. Karena lu takut banget sama jerawat. Enggak juga, emang kayak kebiasaan aja. Dulu sempat parah banget kayak hitam-hitam gitu gara-gara aku garuk. Padahal sebenarnya nggak Kalau jerawatan lagi banget. stres begitu. Iya, kalau lagi kayak ya stres sih. Lu overthinking gak sih orangnya? Gak terlalu sih. Kalau sekarang sih gak terlalu menurut aku. Dulu pernah ada di fase itu? Mungkin kali ya. Mungkin. Kenapa? Gak tahu. Lebih ke gak pede sih sebenarnya. Karena baru-baru tinggal di sini kah atau gimana? Enggak, emang anaknya gak pedean aja kali. Oh, Gitu. nggak percaya gue kalau lu anaknya nggak pedean. Sedangkan lu yang pengen masuk modeling itu. Oh, itu karena dipaksa. Oh. Ada nggak dipaksa sih. Jadi aku cerita lagi boleh nggak? Boleh dong. Jadi Sangat dulu boleh. tuh 3 jam ini. Khusus buat lu. Nenek Oke, Renggal nggak jadi aja bro. Atau suruh Renggal sini dah. Iya, nenek aku tuh suka banget sinetron kan. Terus waktu itu tuh yang lagi naik daun tuh Cinta Laura dengan sinetron yang Cinderella gitu kan. Iya. Terus waktu itu kan kita emang sekarang kita seumuran kan. Terus semua orang kayak manggil aku Cinta Laura karena kayak sama-sama Indo, Iya, sama-sama bahasanya umur hampir segitu sama, iya. gitu. Terus kayak kamu kenapa nggak jadi artis? Semua orang ngomong kayak gitu, makanya kayak kepikiran. Terus kayak ya udah deh gue coba ikutan les modeling. Gitu. Tapi lu emang dari kecil ya kepikiran gue pengen jadi artis gitu. Enggak lah. Sama sekali enggak. Di umur 13 itu aja yang tiba-tiba kayak udah deh coba deh iseng gitu. Kayak kecemplung Emang sebenarnya. ada impian bla bla Enggak sampai lah. gue mau jadi aku ini ngomong gitu. depan kelas aja nggak bisa. Nggak Kayak pede? lidah langsung kering banget tuh nggak yang Oh iya? Gak bisa aku aduh parah banget, aku introvert banget. Kalau di Lu kelas aku introvert? kayak, sangat nggak kelihatan ya. Enggak, Mungkin di sini gue aku malah kayak, makanya dari tadi gue tidak bertanya kan gue cukup hampir setiap hari podcast ya melihat mata orang introvert tuh gue langsung tahu biasanya ini orang mau gue bawa kemana ya obrolannya. Ini kan dari tadi gue ngobrol pertanyaan gue 1 lu jawab 10 itu keren banget. Aurel, iya nggak kelihatan lu itu introvert. Iya. Udah jauh lebih baik. Tapi aku aslinya introvert. Kayak di kelas aku selalu yang di belakang gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak harus mempresentasikan sesuatu, aku kayak berharap kayak gue yang terakhir, Jangan gua. kayak please ada gempa apa kayak gitu. Apa kayak hujan apa kayak. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Udah. Karena ke psikolog. Enggak juga, memang karena ya mungkin kerjaan aku kali. Jadi kayak masa mau begini terus gitu. Iya Kayak emang harus- betul. Tapi bener pernah ke psikolog lu? Pernah, Gara-gara baru-baru mental ini. dong. Mental. Iya. Iya. Kenapa? Panjang lagi ceritanya. Nggak apa-apa. 3 jam nih. Nggak apa-apa. Nggak. Khusus buat lu nggak apa-apa. Ya aku 2 bulan yang lalu ke psikolog untuk pertama kalinya. 2 bulan lalu. Ngapain? Gitu. Kenapa? Ada apa? Karena aku ngerasa kayaknya ada yang nggak beres ya. Gitu kayak sempat ada di fase kayak kok semua yang dulu aku suka udah nggak bisa aku enjoy gitu. Bener lagi. Gitu. Lu juga ya? Psikologi? Emang iya? Gue belum pernah ya. Nggak. Gue belum pernah. Apa gue pernah ya? Gue lupa ya. Ke psikolog? Belum kayaknya. Belum ya? Apa gue psikiater ya? Iya. Belum gue kayaknya ya. Tapi ya gue tuh baru merasakan ini. Gue sudah tidak nyaman lagi dengan kegiatan gue kayak main game gitu. Oh, bosan aja itu kali. ngecas aja. Nggak, itu ngecas gue banget. Kalau gue tadinya. lagi ada kegiatan tuh main game, sekarang tuh enggak. Gue malam tuh lebih sering uring-uringan. Oke. Nggak tahu. Lu bagaimana solusinya? Dengan lu tidak bisa menikmati hal-hal yang dulu lu suka. Ya itu sebenarnya aku ngerasa dari 2019 aku kayak kayak hampa gitu. Tapi kayak aku sempat bilang sama mama aku kayak pengen deh ke psikolog. Terus mama yang kayak ngapain sih, udah kamu berdoa aja biasa kayak gitu kan. Terus kayak udah habis itu 2 tahun yang lalu tuh atau setahun yang lalu aku kayak mulai kayak
ini nggak beres nih, kayak mulai hampanya tuh hampa banget gitu. Terus akhirnya aku belajar meditasi, aku kayak Meditasi yang silent. begini tuh. Iya meditasi. Tadinya aku nggak bisa kan, jadi aku kayak yang guided meditation dari YouTube aja, jadi cuma dengerin Apa terus dari kayak. YouTube ya? Iya. Boleh dari YouTube. Oke, Bener. Terus habis itu udah aku kayak ikutan silent meditation di Bali gitu kan. Terus aku melukat segala macam aku coba kayak siapa tahu kayak gue happy nih gitu. Ternyata enggak, kayak masih kayak enggak juga. Masih kayak membaik tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Akhirnya aku ke psikolog, terus aku cerita semua, iya aku rasanya gini. Oh, ini mah kamu depresi cuy. Enggak, dia nggak bilang cuy sih. Tapi kayak langsung dekat ya. Ini lu depresi coy. Ternyata ininya Gofar. Lu depresi cuy. Ya dibilang itu depresi yang cukup akut sama anxious gitu. Kalau anxious aku nggak tahu, tapi intinya depresi. Terus kayak ternyata ini yang namanya depresi. Kayak aku punya itu, tapi aku nggak tahu kalau kayak di labelin depresi kayak ini depresi rasanya gitu kan. Ariel, maksudnya sebenarnya kita baik-baik aja gitu, tapi nggak baik di banyak momen kita bikin kita tidak nyaman gitu. Iya. Terus akhirnya dicarilah apa sih yang bikin depresi. Terus aku cerita semua dari kecil gini-gini kayak apa ya kira-kira. Ternyata adalah, aku nggak mau cerita di sini tapi adalah kayak saya ini dicari kayak solusinya. Sekarang udah membaik deh. Membaik? Udah. Pakai obat? Enggak, kalau itu kan psikiater. Kalau psikolog cuma kayak sharing-sharing aja gitu. Gue kayaknya juga harus ke situ deh ya. Coba aja, nggak ada salahnya. Berarti udah kurang nih garuk-garuk ya? Udah sih, udah. Oke. Cowok kali bro. Apa? Kurang cowok kali. Lu bisa sampai depresi itu. Sekarang lu jomblo? Enggak juga. Jomblo nggak ya? Enggak lah ya. Jomblo. Masa sih? Masa? Masa? Iya. Oh iya? Iya. Pasti banyak dong yang deketin. Banyak dong. Banyak. Kenapa tidak mau dong? Umur lu sudah 93 berarti. 30. Nyokap nikah umur berapa? 21 ya, iya. Kayak istri Aku gue. 22. Oh iya. Gue 23. Wow. Iya. Lu sudah mau 30. It's okay. Tapi lu kepikiran gak? Kepikiran dong. Ini lagi on the way kok. Orangnya aja belum ada. Iya maksudnya kan deket. Aku gak bilang ini kan. Kalau deket ada. Cuma kan lihat-lihat dulu. Semakin bertambahnya umur, semakin dewasa lu dalam berhubungan. Iya dong, harus dong. Belajar dari masa lalu ya kan. Oh ya? Iya dong. Oke. Geser. Kalau nggak salah Mbak Aureli ini pernah bikin masker dari sempak ya waktu COVID. Serius. Aduh. Itu fotonya ada. Oh iya betul. Itu sempak ya. Iya bener. Jadi waktu itu tuh Lu tuh iseng ya anaknya. Mas Panji sempat bikin kayak video call halu ala dia gitu. Gitu. Hey. Apa tuh? Ada hantu di sini. Ini masih siang loh. Bro, kemarin udah kan? Udah apa? Bentar ya. Iya. Ih, aneh banget kalau selalu cewek kesini tuh jatuh. Oh gitu. Iya. Lu takut hantu gak sih? Enggak. Enggak. Takut? Enggak takut. Gue penakut sih. Oh ya? Enggak sih, aku gak terlalu mikirin aja kalau misalnya ada apa gitu kayak aku. Karena lu sudah lahir di situ gitu. Mungkin. Pocong gitu. Biasa aja lu lihat ya. Hah, pocong, wow keren selfie gitu. Enggak sih, tapi aku ngerasa gak tau kenapa ya, pocong tuh kayak hantu yang paling gak menyeramkan. Karena kayak iya gak sih? Kayak mami gitu kan. Tante anaknya lucu banget sih. Iya kan? Iya. Emang serem ya? Maksudnya kalau kayak kuntilanak gitu kan kayak Itu lu serem itu? Ya maksudnya kalau lihat males kan. Tapi kalau ya pocong juga Bukan aku gak mau takut, lihat. males aja. Apaan sih lu? Nyisir ya. Ya tapi kalau kayak pocong kayak ya udah sih kayak manusia di mamiin aja kayak dulu itu lompat-lompat kan. Iya betul. Kayak gak ada yang diserem. Kalau di Belgia emang apa? Gak ada sih. Kalau di sini kan ada genderuwo. Banyak. Di sini ada komunitasnya. Kayak ngomongin Pokemon gitu kan. Iya betul banyak banget. Nyari. Wow. Gila bro. Ini aneh. Ini aneh beneran. Ini aneh. Sumpah sudah berapa menit itu. Gila ya cukup ngeri ya.
Mungkin karena dia diremehkan kali. Mungkin terus dia kayak, oh gue gak serem. Gue gak serem, tapi tetap tidak kelihatan. Bercanda. Nggak, kalau di Belgia ada gak sih horor-horor begitu? Ada lagi di rumahku ada. Hah? Ada. Ya kan kalau Belgia tuh paling kan cuma Dracula. Noni-noni Belanda gitu. Iya, noni-noni Belanda ya, gitu, gitu. nenek-nenek Gimana? Cuma ada. Kalau ada sih ada. Cuma kayak kalau di sini kan kayak Pokemon kan ada Pikachu, ada ini Iya, gitu kan. Kalau banyak di sana banget. tuh kayak ya udah hantu aja gitu. Hantu aja nggak tahu spesifiknya seperti apa Nggak gitu. tahu. Tapi yang di rumah aku tuh perempuan. Aku percaya banget. Kenapa? Soalnya dulu kan cerita lagi nggak nggak apa-apa. apa-apa. Dulu kan aku tidurnya di lantai 2 kan. Di lantai 2 terus adekku masih kecil, masih bayi gitu di lantai 2 juga. Terus papa aku kan kerja kan. Terus dia kalau pulang tuh biasanya dia tidur di bawah. Tidur di bawah terus mama kalau papa pulang dia ke bawah juga untuk kayak nemenin ya ngapain kayak nonton TV atau apa gitu kan. Terus kalau mama ke bawah tuh aku suka takut gitu kayak aku ditinggal sendiri sama adekku doang kan di lantai atas gitu kan. Tiba-tiba satu malam aku denger kayak aku pikir mama kan yang kayak kayak gitu. Terus aku kayak wah kayak berisik banget nih. Gimana? Enggak. Pokoknya aku kayak denger suara cewek yang kayak aku dengernya kayak kesakitan tapi bukan yang kayak teriak juga. Jadi aku mikir mereka lagi Berintih lah dia. Mereka lagi begitu kan. Aku mikirnya Kalau gitu kan. lu mikir lagi Iya. asik-asik nih. Aku mikirnya gitu awalnya kan. Terus kayak aduh berisik lagi. Kan aku kayak gak mau ngebayangin ya. Terus aku gini kan, kok makin berisik. Terus aku tuh mau negor yang kayak boleh gak sih jangan gitu, gue gak nyaman di atas gitu kan. Nah pas aku lagi mau turun aku kayak dengar mereka lagi ngobrol. Terus kayak suara TV lagi nyala. Terus kayak suaranya tadi dari mana? Terus tiba-tiba aku dengar lagi dari atas gitu kan. Kan kita ada 3 lantai kan. So aku kayak apaan ya gitu. Dan aku belum mikir serem gitu kan. Terus aku ke lantai atas gitu. Dan lantai atas tuh ada kayak penutup gitu. Jadi kayak tangga terus penutup gitu. Jadi kalau mau buka harus kayak didorong gitu Iya, kan. kayak di film-film horor Iya, luar biasa kan rumah-rumah di luar negeri itu begitu kan. Oh nggak ada, pas balik sini baru gitu kan. Biasanya gitu tuh. Gue kaget sih. Iya. Terus aku kayak baru sadar ternyata dari atas gitu. Terus ternyata kayak ceweknya tuh kesakitan yang kayak gitu kan. So kayak serem banget. Lu Terus aku lihat? enggak. Oh, gua Maksudnya kirain kayak suaranya tuh jelas cuma banget suara dari aja. situ gitu. Dan semakin dekat semakin jelas. Semakin dekat semakin jelas. Terus aku takut dong gitu kan. Aku langsung kayak selimutin gitu. Terus kayak gemeteran gitu. Jadi dalam selimut juga apa gitu ya? Terus dari situ mungkin dia ngerasa kayak oh really maksudnya sih ini cewek penasaran nih. Nah semenjak itu setiap hari aku dengar dia. Terus setiap dia kayak bersuara aku kayak mau ngomong sama mama tiba-tiba nggak ada suara lagi gitu. Oh jadi ketika lu mau ngasih tahu ke seseorang suaranya hilang. Iya. Dan cuma buat lu aja, adik lu Enggak, masih kecil, masih bayi gitu. Cuma beberapa kali sih. Jadi bajunya lu ambil kali. Tolong bajuku. balikin. Itu yang lu rasain. Itu yang gue Lama rasain. nggak? Panjang nggak? Ya maksudnya berapa Enggak bulan sih, gitu? cuma beberapa kali doang aku dengar. Sekali dia kayak nyanyi pakai bahasa Belanda. Tapi nyanyinya tau gak sih yang kayak ibu-ibu zaman dulu gitu, yang kayak gitu, ya kayak gitu. Serem banget bro. Iya, terus kayak sekali serem tuh, menurut gua tuh. Itu serem tuh. Iya, sekali kalau lagi Dracula ketawa. sih gue lebih pengen selfie ya. Kalau Dracula gitu. Bite me Wih, gitu. gue sih mau jadi Draculanya ya. Anjir, iya serem banget. Cuma begitu. beberapa kali, nggak yang Serem kayak tiap dong. malam juga. Iya, terus kadang-kadang kan mama suka kayak kamu ke atas dong, tutup jendela gitu. Itu aku kayak bisa takut takut banget yang banget. kayak please Lu sambil mama kayak lari pasti. lu suruh siapa kayak jangan gue gitu. Kadang-kadang aku saking takut sampai mimisan gitu, kayak saking aku nggak mau disuruh ke atas. Nggak apa Selama emang itu? kayak ini banget sih. Lu Aku kalau stres sensitif banget atau apa terus mimisan? Iya, dulu. Itu Sampai sakit aku nggak? dioperasi. Apa? Sakit gak waktu dia Enggak lah. dioperasi? Ya dulu ini aku kayak emang kebuka banget gitu. Jadi kayak aku diginin aja bisa mimisan. Kayak kaget dikit Oh, mimisan. sensitif. Banget. Mamaku juga kayak gitu. Bestie banget ya. Iya, bestie banget. Gila, mama kemana-mana ditemenin ya. Ini anaknya keren. Mama kayak umur 30-an loh mama. Iya, seumuran kita. Hah? Seumuran. Oh iya, mama punya anak umur 1 tahun. Gue pengen denger dong ngobrol Belgia tuh gimana? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Itu kan Prancis ya? Belgia itu Prancis ya? Prancis, Belanda, Jerman. Tapi tergantung tinggal di daerah mana. Oke, coba gini deh. Lu kasih tahu ke orang-orang kalau makin cakap digital tuh bagaimana gitu. Wah, ribet ya, gue mesti mikir Ribet ya? banget ini. Lu masa lu mikir? Itu kan Enggak ya. tinggal ngomong aja ya. Lu Oke. bisa berapa bahasa?
3 sih sekarang. Inggris, Indonesia, Cilengsi. Prancis. Kalau Belanda, dulu aku sempat lancar. Jadi kan umur 9 aku pindah ke daerah yang ngomongnya pakai bahasa Belanda gitu. Terus kayak sekolahnya dari nol lagi belajar bahasa Belanda 4 tahun. Terus pindah ke sini kan. Pas pindah ke sini kayak 16 tahun nggak pernah dipakai gitu. Pas aku balik lagi ke sana tuh kayak udah kayak bingung banget. Oh iya? Kayak, boleh nggak sih pelan-pelan ngomongnya, gue nggak ngerti. Atau banyak gitu. perubahan bahasa slangnya tuh bagaimana? Enggak, emang lupa aja. Emang lupa banget Belanda. Kalau kayak apa ya? Aku suka kamu gitu, tapi pakai bahasa Belgia. Sama aja. Prancis atau Belanda? Belgia, Prancis. Je t'aime. Apa? Je t'aime. Je t'aime. Males dong. Je t'aime gitu doang. Je t'aime ya. Oh, oke. Gue pengen makan nih, lapar banget, pengen makan pecel lele, tapi harus pecel lelenya harus ada. Gitu. Ok. J'ai faim, j'ai envie de manger du pecel lele. Lucu banget. Geser. Habis tepuk tangan. Luar biasa. 1 jam gue ngobrol sama lu dan ternyata tidak kaku. Iya. Ya, gue di rumah sempat mikir ini bakal kaku banget nih. Bukak nih kayaknya. Iya, gue kan PWK kan sangat santai ya. Gue lihat juga. Tapi gue udah yakin ketika lu ngobrol sama Boris sih waktu di Kui, kayaknya bisa diajak ngobrol panjang. Dan ternyata sebenarnya ini masih belum cukup. Banyak banget yang pengen gue tanyakan. Iya. Tapi sudah durasinya ternyata sudah habis. Tapi Siap. gue punya merchandise Asik. dari Khas Kreatif. Terima kasih. Ini baju boleh dipakai di Yeay. rumah. Betul, terima kasih ya Aureli. Terima Dan buat kasih. teman-teman yang mau merchandise-nya juga, bukan mau ya, beli tapi ya guys ya. Beli di toko Yanti di sini teman-teman ya. Hap tutup lagi karena dia pindah ke sini. Ke depan ngeluarin single apa gitu? Mau film? Belum. Lagi santai dulu. Ini lusa aku mau ke US dulu, jalan-jalan. Jalan-jalan. Enak banget ya. Iya kan. Besok gua podcast lagi. Podcast lagi. Jalan berapa minggu? 2 minggu lebih dikit. Enak banget. Iya dong. Cuma di US aja? Iya, di US seputar aja. US aja. Kemana tuh lebih tepat ya? Ke Orange County, terus ke LA pastinya, terus ke Catalina Island. Pernah denger gak? Gak Itu pernah kayak lagi gua. island, emang gak terlalu terkenal sih sebenarnya. Waterboom. Ancol. Seru ya, di situ ngapain aja tuh? Iya, yang lo bilang tadi. Oh, Catalina Island. Itu kayak island aja sih sebenarnya, island kecil gitu. Terus nggak ada mobil, jadi kemana-mana pakai buggy gitu-gitu. Pakai bugi yang yang kecil golf car gitu ya. Wah, seru banget. Seru. Kerjaan gimana dong 2 minggu begitu? Ntar dulu lah, kerja mulu. Sama siapa lo pergi? Sendiri Sendiri aja? di sana ada teman-teman tapi. Tuh mama nggak dibawa? Next time. Next time kali ya. Oh, berarti lu sama teman-teman juga ya? Iya. Teman-teman yang di situ atau dari Di sini? sana. Lu punya banyak teman ya? Oh iya dong. Gue juga banyak gue. Oh iya. Batu Sangkar teman gue ada. Payakumbuh ada. Sidoarjo juga ada teman-teman gue. Sorry ya. Sorry ya. Punya banyak teman juga. Dan juga buat teman-teman jangan lupa belajar digital bisa dilihat di websitenya atau IG-nya @literasi_digital teman-teman. Di situ kita bisa belajar banyak tentang bagaimana lu memanfaatkan digital dengan sangat baik. Oke, dan gue hari ini berterima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dan juga. gue mau puji lu, ternyata lu emang cantik banget. Kata Wah, orang begitu. terima Gue pernah nanya kasih. sama salah satu teman gue. Aurel tuh gila tau gitu. Dia tuh bule kata. Tapi Indonya tuh juga lebih tebel. Iya, gitu. Indonya lebih tebal Pas gue memang. lihat, wow. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih buat teman-teman kawan yang sudah nonton. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk.